Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resti Widya Putri dengan NIM 2902699011. Hari ini saya akan membahas mengenai studi kasus pada forum minggu ke-6 mengenai rating scale pada mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, yaitu PT GoRide, yaitu perusahaan transportasi online, ingin mengukur kualitas layanan pengemudi. Selama ini, mereka menggunakan sistem bintang 1 sampai 5. Tetapi, manajemen merasa skala ini tuh kurang mampu menangkap detail pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, tim riset merancang kuesioner baru dengan rating scale lebih rinci, yaitu yang pertama ada menggunakan skala Likert dari 1 sampai 7 untuk menilai keramahan pengemudi. Yang kedua, skala semantik diferensial berupa baik buruknya, tidak nyaman, nyaman, dan lambat, cepat. Yang ketiga, ada skala numerik dari 0 sampai 10 untuk kecepatan layanan. Untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama yaitu mengapa perusahaan perlu menggunakan rating scale yang lebih beragam dibanding hanya skala bintang 1 sampai 5. Yang kedua, apa sih kelebihan penggunaan Likert dan semantik diferensial dalam memahami persepsi pelanggan? Yang ketiga, bagaimana hasil rating scale ini bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja pengemudi? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana desain dan pemilihan jenis rating scale dapat mempengaruhi akurasi pengukuran variabel paten seperti kepuasan atau loyalitas pelanggan, serta apa implikasinya terhadap validitas dan reliabilitas hasil penelitian kuantitatif. Untuk pertanyaan pertama, mengapa perusahaan perlu menggunakan rating scale yang lebih beragam dibanding hanya skala bintang 1 sampai 5? Jadi, perusahaan perlu menggunakan rating scale yang lebih beragam karena skala bintang 1 sampai 5 mungkin kurang mampu untuk menangkap detail pengalaman pelanggan. Jadi, skala bintang 1 sampai 5 ini bersifat ordinal, sederhana, yang rentan central tendency bias, yang dimana responden itu cenderung memilih nilai tengah. Nah, rating scale yang lebih beragam seperti skala Likert, skala semantik diferensial, dan skala numerik dapat menangkap nuansa dan intensitas sikap atau persepsi yang lebih baik dibandingkan skala yang terlalu sederhana atau pertanyaan tertutup biner seperti ya atau tidak. Nah, skala yang lebih rinci memungkinkan responden untuk menyatakan tingkat intensitas sikap, pendapat, atau evaluasi mereka terhadap suatu objek, pernyataan, atau fenomena dengan lebih akurat. Pemilihan ini disesuaikan karakter variabel dan memungkinkan interpretasinya itu jadi lebih presisi untuk perbaikan layanan. Untuk penjelasan dari pertanyaan yang kedua, apa kelebihan penggunaan Likert dan semantik diferensial dalam memahami persepsi pelanggan? Nah, skala Likert dan semantik diferensial itu memiliki keunggulan dalam memahami persepsi pelanggan. Jadi untuk skala Likert sendiri, itu kelebihannya adalah dapat mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan yang ideal untuk mengukur sikap, persepsi, dan intensi dalam survei bisnis dan manajemen. Jadi meskipun bersifat ordinal, skala Likert ini sering diperlakukan sebagai interval dalam analisis statistik, seperti Mean, standar deviasi, dan regresi. Namun itu jika diasumsikan berjarak sama. Untuk skala semantik diferensial, itu kelebihannya yaitu cocok untuk menilai citra merek, persepsi produk, dan evaluasi pengalaman dengan menyajikan pasangan kata yang berlawanan seperti kayak tadi tuh tidak nyaman dengan nyaman atau lambat dengan cepat gitu. Nah, skala ini tuh bersifat interval, namun jika diasumsikan jarak antar titiknya itu sama, tapi tetap memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi sehingga memungkinkan penggunaan teknik statistik yang lebih kuat. Namun, secara umumnya, kedua skala ini tuh memiliki fleksibilitas tinggi dan efisiensi pengumpulan data yang mudah dianalisis secara statistik, serta mampu menangkap intensitas sikap atau persepsi pelanggan. Untuk pertanyaan ketiga,
Bagaimana hasil rating scale ini bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja pengemudi? Nah, hasil rating scale ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pengemudi dengan cara berikut ini. Jadi yang pertama itu ada identifikasi area perbaikan. Jadi data dari skala Likert, yaitu keramahan, semantik diferensial, yaitu kualitas layanan secara umum, dan numerik, yaitu berupa kecepatan, itu dapat menunjukkan aspek mana dari layanan pengemudi yang perlu ditingkatkan. Jadi misalnya, jika skor keramahannya rendah, maka dibutuhkan pelatihan etika dan komunikasi yang dapat diberikan kepada para supir gitu. Yang kedua ada benchmarking manajerial. Nah, data dari berbagai dimensi, dari mulai keramahan, kenyamanan, kecepatan, itu dapat digabungkan untuk membuat indeks komposit gitu. Misalnya indeks kepuasan pelanggan atau skor loyalitas. Nah, hal ini tuh dapat digunakan dalam benchmarking manajerial untuk membandingkan kinerja pengemudi. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dengan data yang lebih rinci, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai program insentif, pelatihan, atau bahkan penyesuaian operasional untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih desain dan pemilihan jenis setting scale dapat mempengaruhi akurasi pengukuran variabel laten seperti kepuasan atau loyalitas pelanggan, serta apa aja sih implikasinya terhadap validitas dan reliabilitas hasil penelitian kuantitatif? Jadi, desain dan pemilihan jenis setting scale itu sangat mempengaruhi akurasi pengukuran variabel laten dan memiliki implikasi signifikan terhadap validitas dan reliabilitas hasil penelitian kuantitatif. Nah, rating scale yang dirancang dengan baik dengan jumlah titik skala yang optimal yang umumnya itu ada 5 atau 7, dengan label kategori yang jelas, simetri, dan keseimbangan, serta pertimbangan netralisasi opsi tengah akan lebih akurat dalam menangkap intensitas sikap atau persepsi. Nah, skala yang terlalu sederhana atau ambigu itu dapat menghasilkan data yang kurang representatif terhadap variabel laten yang kompleks seperti kepuasan atau loyalitas. Nah, pemilihan skala yang tepat itu memastikan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kesalahan dalam memilih skala yang misalnya kayak memperlakukan skala ordinal sebagai interval tanpa justifikasi, itu dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak sahih secara ilmiah. Nah, desain skala yang efektif termasuk membatasi jumlah item, menghindari item yang sangat mirip, memberikan instruksi yang jelas, dan menguji reliabilitas instrumen melalui uji pilot, itu akan meningkatkan konsistensi pengukuran reliabilitas. Jadi skala yang tidak jelas atau membingungkan itu justru dapat menghasilkan data yang tidak stabil atau inkonsisten. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai rating scale. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.